Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, namun sebelumnya kita simak bersama kutipan sejumlah politikus dari kubu Koalisi Merah Putih dan PDIP terkait Perpu Pilkada. Ini adalah pernyataan dari Hidayat Nur Wahid, politikus PKS yang mengatakan tidak ada yang mendesak, tidak ada kegentingan politik untuk mengeluarkan Perpu. Saya khawatir kalau Perpu ini dikeluarkan, hak DPR ternyata KMP lebih banyak dan kemungkinan besar akan ditolak oleh DPR. Sementara menurut Cahyo Kumolo, Sekjen PDIP, namanya politik peluang dan kesempatan selalu ada, siapapun partainya pasti siap menambah kerjasama politik. Ya, ada berbagai macam pandangan mengenai Perpu ini. Ada yang Pak Cahyo mengatakan ini politik peluang, kesempatan selalu ada. Tadi mungkin dikatakan kesempatan mengenai koalisi yang kembali cair seperti itu. Ataupun seperti tadi Pak Hidayat mengatakan ini hak DPR, KMP paling banyak ataupun dominan ini ditolak oleh DPR seperti itu. Kita tanyakan tanggapan ke Bu Andi terlebih dahulu. Kalkulasi kursi ya. Kalau melihat peta yang sekarang, katakanlah Demokrat gabung dengan teman-teman PDIP, Hanura dengan Nasdem dan PKB, itu memang kalkulasi kursinya kita kurang ya. Tapi itu sekitar 3%. Oleh karena itu Demokrat bertemu dengan PAN tadi malam tentu mungkin saja harus dilakukan komunikasi politik dengan praksi-praksi lainnya, tentunya dengan pimpinannya mereka ya. Karena itu juga kita punya pengalaman kemarin waktu di paripurna, itu ada sekitar 11 dari praksi partai Golkar ya yang mendukung pemilu kada langsung. Jadi semua ini masih mungkin. Artinya perjuangan kita ini memang akan terus kita melakukan komunikasi. Karena itu juga mungkin kita berharap bahwa dari Koalisi Merah Putih itu sangat mungkin juga akan ada perubahan pemikiran nantinya. Oke, Pak Yasona. Ya, saya kira kan setelah melihat reaksi masyarakat, saya kira kan pasti ada perubahan. Saya dari beberapa statement yang dikeluarkan dan kita lihat di media online ya, saya mempunyai keyakinan bahwa jika Perpu ini dikeluarkan dan akan dibahas dalam waktu dekat ini, saya melihat akan terjadi perubahan aliansi politik ya untuk membahas kembali dan menilai ulang kembali apa yang telah dilakukan oleh DPR. Tapi sejauh ini bagaimana perkembangan ataupun cairnya fleksibilitas aliansi politik ini sendiri berdasarkan komunikasi dan lobby politik terakhir, Pak Yasona? Kalau saya melihat ada kemajuan. Seperti apa kemajuannya? Kemajuannya paling tidak komunikasi politik sudah terjadi, sudah dinamis sekali begitu. Sudah kita lihat tadi misalnya bagaimana bahkan Pak SBY sampai mencari-cari Pak Jokowi begitu. Itu kan sinyal-sinyal positif juga itu. Dan beberapa pemimpin-pemimpin partai kita sekarang terus membuka komunikasi dan menjalin kerjasama. Semua ini demi kebaikan pemerintahan yang akan datang. Oke, baik. Pak Martin. Saya katakan bahwa Pak SBY akan meninggalkan satu legasi yang baik kembali. Kalau dia melakukan satu terobosan, ini saya katakan terobosan hukum. Bahwa nanti akan dipersoalkan konstitusionalitasnya, proseduralnya oleh teman-teman DPR dalam membahasnya. Tetapi sebagai presiden, dia bisa membuka komunikasi politik itu, punya subjektivitas untuk itu. Karena sudah ada keputusan MK nomor 003 yang mengatakan bahwa istilah keadaan memaksa itu adalah keadaan di mana sangat dibutuhkan dikeluarkan undang-undang menurut subjektivitas presiden. Oke, baik. Pak Martin, ini Perpu nampaknya memang akan mengubah aliansi politik, akan membuat aliansi politik jadi lebih cair, dinamis, seperti itu. Termasuk soliditas KMP nampaknya terancam ya Pak? Itu bisa saja, tetapi saya tidak tertarik melihat dari kekuatan DPR, kelompok ini atau kelompok ini. Saya lebih dari latar belakang ilmu saya, hukum tata negara dari UI, melihat bahwa Perpu ini kalau mau dibuat dalam sistem, ini apa isinya? Kalau dia mau mencabut undang-undang yang ada, undang-undang ini kan sudah dibuat oleh DPR. Dalam sistem kita, seharusnya Mahkamah Konstitusi yang diajukan masyarakat, judicial review, nanti Mahkamah Konstitusi yang memutuskan. Nah, kalau Presiden membuat Perpu mencabut undang-undang ini, persoalan lagi adalah apa bisa Perpu mencabut undang-undang? Ini kan peraturan pemerintah. Tadi dikatakan oleh Bu Andi ini tergantung kecepatan waktu. Siapa yang lebih cepat? Apakah DPR yang memutuskan atau nanti MK yang memutuskan? Sistem tata negara, peraturan pemerintah itu di bawah undang-undang. Walaupun Perpu bisa disejajarkan dengan undang. Itu satu persoalan. Yang kedua, kalau dicabut,
apalagi yang diuji masyarakat nanti di Mahkamah Konstitusi, karena Presiden sudah mencabut itu undang-undang yang sudah dibuat oleh DPR itu. Jadi makin luas masalahnya, makin rame dan pusing sendiri nanti Bapak SB. Padahal beliau itu sebenarnya udah seharusnya kita akhir jabatannya beliau tenang-tenang saja. Jadi ini dari segi ketatanegaraan, sistem kenegaraan kita akan menimbulkan banyak masalah dengan Perpu ini. Saya hanya bertanya siapa penasehat hukum beliau ini yang bisa memberi saran yang begitu aneh-aneh begitu ya. Padahal ini presiden loh ini. Baik. Ada juga ya, ini kan waktu MK memang ya, dia perubahan kedua atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jadi merubah undang-undang memang ada latar belakang politik tertangkapnya Ketua KPK. Tetapi sudah ada satu presiden bahwa Perpu dikeluarkan untuk perubahan undang-undang. Jadi ini memang hanya kembali bahwa saya kira memang akan terjadi perdebatan yang sangat alot, baik oleh pakar, lebih-lebih para politisi pada pembahasan Perpu ini. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.